Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Bukhari Noval. Saya dari kelas Sistem Cerdas. Nah, jadi pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian pada ilmu komputer. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk pada bagian pendahuluan. Nah, jadi apa itu ilmu komputer? Nah, jadi ilmu komputer ini berasal dari bahasa Inggris yang bisa disebut computer science. Nah, jadi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, ilmu komputer ini mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, dan termasuk perangkat keras. Nah, sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu komputer lebih menekankan pada pemrograman komputer dan rekayasa perangkat lunak. Nah, sementara teknik komputer lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal seperti perangkat keras. Namun, kedua istilah tersebut sering disalahartikan oleh banyak orang. Nah, jadi bagaimana ilmu komputer dalam dunia penelitian? Nah, eh, sampai sekarang para ilmuwan ini masih memperdebatkan apakah computer science adalah sains. Bahkan sebuah bidang baru yang diberi nama computing diperkenalkan untuk menjembatani hal tersebut. Nah, ilmu komputer ini merupakan area baru dengan objek investigasi. Nah, untuk belajar ilmu komputer berkonsentrasi membutuhkan banyak konsep dari banyak bidang ilmu lainnya. Ilmu komputer ini mengintegrasikan teori dan praktek, abstraksi dan desain khusus. Nah, sains klasik dapat digambarkan seperti yang tampil di slide. Nah, jadi setiap bidang ini memiliki bidang tersendiri. Nah, ilmu komputer ini merupakan gabungan dari beberapa bidang tersebut. Nah, seperti pada matematik dalam menjalankan programnya, lalu ada natural science yang dimana itu ada fisika, ada kimia, biologi, lalu ada social science yang isinya ekonomi, sosiologi dan antropologi, lalu ada humanity, ada psikologi, sejarah dan bahasa. Nah, lalu apa itu penelitian dan bagaimana prosesnya? Nah, jadi untuk melakukan sebuah penelitian terdapat struktur yang dapat bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi pertama itu nah eh, nah jadi riset atau penelitian atau investigasi dan pembelajaran atas suatu sumber dan sistematik dan tujuan untuk menemukan atau menginterpretasikan atau merevisi suatu fakta. Nah, sedangkan proses untuk melakukan penelitian sering disebut dengan penelitian ilmiah. Penelitian ini dapat dilihat pada tampilan slide. Nah, jadi untuk membuat suatu penelitian ada yang namanya do background research atau latar belakang dari penelitian itu. Nah, lalu dilakukan tes eksperimen, lalu akan dianalisa. Nah, lalu akan ditentukan apakah hasilnya berhasil atau tidak. Nah, apabila hasilnya gagal, maka akan dilakukan analisa ulang. Nah, lalu ketika hasilnya sudah benar, maka akan dihasilkan laporan akhirnya. Nah, jadi pada taksonomi metodologi penelitian ilmu komputer, ada area yang cukup luas dalam bidang ilmu komputer ya, yang menjadikan penelitian dalam bidang ini menjadi cukup luas. Demikian pula pada metode metode penelitiannya. Pada tahun 2005 dibentuk SIGCSE atau CRM yang bertujuan untuk mengerjakan metode penelitian di bidang ilmu komputer. Nah, peneliti yang ada dalam bidang ilmu komputer dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya topik yang dipilih dan metode yang digunakan. Nah, eh, area penelitian dari ilmu komputer ini mencakup pada metode yang dipilih. Nah, jadi menurut topik yang dipilih penelitian yang dilakukan pada ilmu komputer, eh, paling banyak
paling banyak membahas mengenai konsep komputer, yakni sebesar 28,7%. Nah, ini diikuti dengan topik-topik khusus seperti bidang grafis, bioteknologi, dan lain-lain. Nah, itu sebesar 21,5%. Nah, lalu yang kedua adalah metode metode yang digunakan. Nah, untuk pemilihan metode penelitian tertentu, untuk melakukan penelitian di bidang ilmu komputer juga banyak dilakukan pada tahun 2002. Paper yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam ilmu komputer menyebutkan bahwa metode penelitian didominasi oleh penelitian berbasis analisis komputer matematika sebesar 73%. Nah, lalu bagaimana siklus hidup penelitian dalam eh, penelitian dalam bidang ilmu komputer? Nah, jadi yang pertama itu adalah asumsi dan tujuan penelitian. Nah, jadi asumsi dan tujuan penelitian ini menggunakan suatu asumsi awal atau dengan menetapkan tujuan penelitian atau bisa disebut untuk membandingkan suatu sistem yang sudah ada. Nah, sebagai contoh seperti PostgreSQL lebih lebih cepat daripada MySQL pada data lebih dari 10 juta record. Lalu yang kedua ada metode yang digunakan. Nah, bagaimana cara mendapatkan data dan pengolahannya merupakan langkah kedua. Mendapatkan dari percobaan atau studi literatur, kemudian mengukur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu ada eh, lalu ada hasil dan representasi. Nah, jadi hasil yang didapatkan dan cara mempresentasikan hasil merupakan langkah selanjutnya dalam penelitian. Lalu evaluasi hasil ini, apakah evaluasi hasil yang dapat sudah sesuai dengan tujuan atau belum? Nah, ini perlu dilakukan evaluasi. Nah, jadi kesimpulannya, penelitian di bidang ilmu komputer ini sangatlah luas, terutama topik yang dapat diambil luasnya topik ini sesuai dengan luasnya area ilmu komputer, yakni terhadap dalam 11 bidang 2 atau 14 area. Hal ini berkolerasi dengan metode penelitian yang dapat digunakan yakni terbagi dalam 22 metode penelitian. Nah, pada perkembangan ilmu komputer yang demikian dinamis juga memunculkan metode-metode baru dalam bidang penelitian. Persentase metode penelitian pada hal ini sangatlah mungkin berubah. Sebagai contoh, metode action research dan grounded theory kini mulai banyak digunakan dalam bidang ilmu komputer. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.